cara membagi tips yang saya lakukan beberapa bulan sebelumnya ketika saya ingin mendapatkan mobil ini, Honda Jazz RS 2019 warna merah. Kenapa saya pilih mobil ini? Karena waktu itu istri saya memang dia dari dulu setahu saya suka dengan Honda Jazz. Tujuannya hanya ingin mengganti kata Jazz-nya menjadi namanya GS. Dan anak saya yang pertama, Ami, ketika dia lihat pameran mobil, ada mobil ini waktu itu, dan dia langsung bilang, jadi Ami mau Optimus yang merah. Optimus itu nama robot ya, jadi buat kamu yang nggak tahu Optimus itu nama robot. Dan yang saya lakukan adalah tidak menghalangi impian anak saya ataupun menghalangi impian istri saya. Yang saya katakan adalah ya sudah, dicoba aja mobilnya. Kami juga, Ami saya bilang sudah mau Kak, masuk Kak, dorong Kak, masuk mobilnya dirasakan, dipegang-pegang, dan berdoa sama Allahnya. Saya juga punya impian bahwa saya ingin memberikan kado pernikahan dan bertepatan dengan ulang tahunnya anak saya itu mobil ini. Akhirnya itu terjadi. Pelajarannya adalah banyak orang tua terkadang melarang impian anak-anaknya. Mungkin tidak melarang, tapi selalu mengatakan bahwa, nak, mama tidak punya uang, ayah tidak ada uang. Padahal faktanya di dompetnya bapaknya, di dompetnya mamanya pasti ada uang. Tapi ketika anaknya pengen sesuatu, anaknya minta apa, selalu jawabannya adalah mama tidak punya uang, ayah tidak punya uang. Padahal itu kesalahan besar. Ketika Anda mengatakan tidak punya uang, berarti Anda sedang berpikir tidak punya uang, dan otomatis itu yang terjadi di hidup Anda. Dan celakanya, anak Anda pun mengiyakan omongan itu bahwa ayah sama bundanya, ayah sama ibunya tidak punya uang. Berarti apa? Ada banyak orang yang sedang berpikir tidak punya uang, maka jadinya tidak punya uang. Jangan menyalahkan Tuhannya ketika Anda tidak punya uang, karena Anda sendiri yang meminta tidak punya uang. Oke? Kalau di banyak orang, baik teman-teman psikologi parenting, psikolog anak mengatakan, kamu harus ajari anakmu susahnya hidup, kamu harus ajari anakmu bagaimana susahnya mendapatkan impian. Karena menurut mereka, anak kita nanti nggak tahu gimana hidupnya, nggak tahu terdampar gimana, nggak tahu enak atau tidak enak, sehingga harus diajari sejak kecil mengenai kesusahan. Takut-takut anaknya tidak enak. Nah, ini pendapat yang keliru, pola pikir yang keliru sebetulnya. Justru ketika masih anak-anak, maka harusnya kita isi dengan hal-hal yang menyenangkan, hal yang membahagiakan, dan hal yang mengkayakan. Itu yang seharusnya. Jadi kalau kamu punya anak, kalau kamu ingin hidup lebih baik, maka satu, turuti semua keinginan anak-anakmu. Turuti bukan berarti langsung kamu kasih ya, tapi kamu iakan saja. Jangan kau bilang tidak ada, jangan kau bilang tidak punya uang, atau kau bilang nanti, atau gimana. Jadi kamu iakan saja dan suruh anakmu untuk berdoa, suruh anak kita untuk berdoa, suruh anak Anda untuk berdoa sama Tuhan. Karena anak-anak itu masih polos, seperti kertas putih yang masih kosong, atau saya sering bilang seperti sebuah flash disk baru yang gak ada isinya. Sehingga kalau kamu isi dengan hal-hal yang menyusahkan, kamu bilang dapat uang itu susah, kamu bilang mimpi itu tidak boleh, kamu bilang bahwa semua yang dipikirkan tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu yang terjadi. Jadi jangan halangi impian anak-anakmu, jangan kamu kecilkan semua impian anak-anak kita. Mereka masih kosong, bahkan mereka lah yang membuat doa-doa
kita orang tua terjadi. Orang tua seumuran saya, seumuran Anda mungkin yang masih sudah lebih senior, yang mungkin lebih di bawah saya, sudah banyak program di pikirannya, sudah banyak data yang membuat pikirannya kacau dan crowded sehingga impiannya tidak terjadi. Karena itu bisa gunakan anak-anak Anda, anak-anak kita yang masih polos untuk dia berdoa, untuk dia mewujudkan impiannya. Paham ya? Karena seringkali saya mendengar ketika saya di mall atau saya sedang jalan di sebuah pusat belanjaan, ketika anaknya pengen, "Ma, kakak mau ini," jawabannya biasanya, "Jangan kak, mahal, mama gak ada uang." Nah, itu bukan mendidik, itu justru membuat anak Anda tidak berani bermimpi, tidak berani punya impian besar. Apalagi ketika anaknya di jalan pengen mobil, kemudian Anda bilang, "Dari mana uangnya?" Kemudian gimana caranya? Itu Anda sedang mendowngrade impian anak Anda. Dan saya buktikan mobil ini sering saya sama istri bilang mobilnya Ami. Kenapa? Karena emang dia yang meminta, dia yang berdoa. Sebetulnya saya membimbing dengan rubus doa yang sudah ada di AMC. Dia yang berdoa, dia yang meminta, dan dia juga akhirnya yang menikmati ketika datang. Itu bukti bahwa kekuatan pikiran dan doa itu saling berkaitan. Jadi buat kamu yang sekarang masih punya anak-anak kecil, masih punya anak-anak yang masih polos, bersyukur dan gunakan mereka sebagai alat untuk mewujudkan impian-impian Anda, impian-impian Anda dan keluarga. Oke? Paham di situ? Jadi buang semua buku-buku yang mengatakan ngajari susah anaknya, ngajari anaknya untuk terbatas, ngajari anaknya untuk capek-capek, dihapus semuanya, dibuang semuanya. Kalau Anda dulu dapat cara seperti itu, maka stop itu untuk Anda, jangan turunkan ke anaknya. Oke, stop di Anda aja, jangan turunkan ke anaknya. Kenapa? Itu didikan orang tua Anda ke Anda, maka stop di Anda. Untuk anaknya, silakan isi dengan program-program pikiran yang menyenangkan dan membahagiakan.